Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan paginya, Tere terlihat tengah sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya saat Nessa bergabung di meja makan. "Pagi, Kak. Tumben sudah rapi," sapa Nessa sambil menarik kursi. "Iya, sarapan, Nes," jawabnya ramah. "Kakak ada pemotretan lagi?" tanya Nessa ngobrol pagi. "Sementara nggak nerima job, mau fokus sama rumah," jawab Tere tersenyum. "Oh, bagus itu," ujar Nessa manggut-manggut. Ibu juga terlihat lega mendengar keputusan putrinya. "Mas, nanti bisa antar kan?" "Iya, tapi tidak bisa menemani." "Nggak apa-apa," jawab Tere terlihat sedih. "Sekalian saja aku berangkat ke kantor," ujar Gama menyarankan. Sebenarnya ia kasihan membiarkan istrinya konsultasi sendirian, tapi pekerjaan dan juga pikirannya yang tidak bersahabat membuatnya bersikap demikian. "Nessa, bareng sekalian aja," ujar Gama menyarankan. "Tapi Mas, kita kan mau konsul dulu." Nggak usah, aku bisa bawa motor atau naik ojol, gampang berangkat aja." "Aku cuma nganter sayang, kamu bisa mandiri kan?" "Mas, ini kan demi kebaikan kita. Kenapa nggak luangkan waktu kamu sebentar saja?" "Oke, aku antar," ucap Gama mengalah. Keduanya bertolak ke klinik, sementara Nessa langsung ke kantor. Sebenarnya apa yang terjadi dengan masalah kakak iparnya? Jujur Nessa sedikit kepo, namun ia berusaha untuk tidak ikut campur. Semenjak hari itu, Nessa dan Gama jarang terlibat obrolan, baik di rumah maupun di kantor. Jujur Gama merasa ada yang hilang. Ia semacam merindukan hal-hal kecil yang sengaja mereka ciptakan. Beberapa hari ini ia tidak begitu konsentrasi. Nessa benar-benar telah menguasai seluruh pikirannya. Bahkan saat di rumah ketika istrinya meminta untuk dilatasi berbantu, yang ada dalam pikirannya hanya Nessa dan Nessa. Sepertinya ia sudah mulai gila karena saat bersama Tere pun pikirannya tertuju pada Nessa. Sementara gadis itu terus menghindarinya, membuat batin Gama semakin tersiksa bila tidak melihat senyumannya. "Bay, tolong panggilin Nessa ya, suruh beliin makan siang buat aku," titah pria itu menjelang istirahat. "Siap, Pak," jawab Bayu bergegas. Pria itu langsung mendatangi meja Nessa sesuai dengan perintah atasannya. "Siap, Pak," jawab Nessa tanpa menyela, walaupun sebenarnya ia ragu untuk mengantarkan ke ruangannya. Sejenak ia pun mendapat ide cemerlang. "Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya, bisa minta tolong Bapak saja yang mengantar ke ruangan Pak Gama. Kebetulan saya udah ditunggu makan siang bareng teman-teman," ujar Nessa sengaja ngeles. Bukan apa-apa, ia takut orang kantor akan menaruh curiga dengan dirinya yang sering dipanggil ke ruangan pimpinan, padahal statusnya anak bawang. Ia pun harus mulai menjaga diri dari desas-desus kecemburuan sosial yang bisa tercipta antar karyawan. Walaupun sejauh ini masih aman, setidaknya harus mempunyai kenangan yang bagus selama masa internship. "Kenapa, Nes? Bukannya kalian deket ya?" ujar Bayu menimpali. Pria itu tahu kalau keduanya ada hubungan saudara. Walau yang ia tahu saudara jauh, namun kedekatannya tidak tabu baginya. Nessa hanya menatap dengan wajah memohon, membuat pria itu mau tidak mau akhirnya mengiyakan. "Maaf Pak, pesanan Bapak," ujar Bayu memasuki ruangan. "Nessa mana? Saya kan nyuruh kamu buat Nessa yang beli. Kok jadi kamu?" protes Gama terlihat kesal. Tadi cuma beli aja Pak, setelahnya minta tolong ke saya buat nganter ke Bapak. Katanya udah ditunggu anak-anak makan siang." "Berani bener tuh anak, ya sudah makasih Bay," ucap Gama gemas sendiri. Benar saja saat Nessa tengah menikmati makan siang bersama anak-anak lainnya,
Pria itu menghubungi Nessa setelah mengirim pesan tak kunjung mendapat balasan. "Iya kak, kenapa?" tanya Nessa sedikit gugup menerima panggilan itu. "Sengaja ya, balik ke kantor, udah berani sekarang bantah perintah. Jangan mentang-mentang karena kamu adik aku, seenaknya aja ya," omel Kak Gama di seberang sana. Iya pak, saya segera ke sana," jawab Nessa mendadak deg-degan. Tidak biasanya pria itu marah-marah, apalagi di telepon. Sebenarnya Nessa sengaja tidak ke ruangannya karena merasa trauma disuguhkan dengan kehadiran Mbak Tere. Ntar ujung-ujungnya jadi obat nyamuk mereka berdua. "Loh, mau kemana Nes? Makanan kamu belum habis." "Iya mbak, duluan ya, ada yang penting," ujar gadis itu lalu. Dengan cepat balik ke kantor dan langsung melesat menuju ruangan pria itu. Ia membuka pintu setelah mengetuk terlebih dahulu. "Maaf pak, perlu saya?" tanya Nessa takut-takut. Mendadak ia seperti bekerja di bawah tekanan. "Aku kan nyuruh kamu, kenapa jadi nyuruh Bayu?" omel pria itu menatapnya serius. "Iya, maaf pak, saya tadi terburu-buru," ujar Nessa gugup. Gama memperhatikan perempuan di depannya dengan tatapan kesal sekaligus gemas. "Apa kamu berniat menghindar dari aku?" tuduhnya Sensi. "Kakak kenapa sih? Ini kan jam istirahat. Aku hanya makan bersama teman-teman. Lagian ini di kantor, seharusnya kita punya batasan." "Aku merasa kamu berniat menghindariku," ucap pria itu sembari mengikis jarak hingga membuat Nessa mundur teratur terduduk di kursi. Kedua tangan pria itu menumpu pada lengan kursi, mengurungnya posesif. "Aku hanya sedang berusaha mengembalikan apa yang bukan menjadi hak aku," ujar Nessa gugup. "Kita memang sepakat untuk itu, tapi bukan berarti kamu harus menghindar, bahkan menghilang tanpa tanggung jawab." "Ayolah kak, kakak sudah berjanji, jangan membuat keadaan ini semakin rumit. Lagian Mbak Tere juga sepertinya melayani kakak dengan baik. Kalian pagi tadi terlihat mesra. Kamu cemburu?" "Aku tidak berhak untuk cemburu, walaupun aku mencintaimu," ucap gadis itu jujur. "Cup!" Gama langsung menyambar bibir mungil itu tanpa permisi. "Kak, ini di kantor, bagaimana kalau ada orang yang masuk?" "Mungkin kita akan terciduk," jawabnya santai. "Ngeselin." Nessa menimpuk dadanya, bisa-bisanya pria itu sesantai itu. "Minggir kak, aku harus balik ke mejaku," ujar gadis itu menekan dada Gama yang bergerak semakin dekat. "Nes, kakak mau apa?" "Mau kamu." "Ngadi-ngadi, nanti ada yang masuk gimana?" Nessa jelas tidak tenang. "Aku pingin bilang bodo amat, tapi nanti kamu ngamuk." "Tadi pagi jadi nganterin Mbak Tere. Mbak Tere sakit?" tanya Nessa sedikit kaget. Sebenarnya ia kepo maksimal dan saatnya hari ini gadis itu mencari tahu. "Iya, sebenarnya Tere sakit, tapi dia sendiri seperti tidak mau berusaha untuk sembuh, selalu takut untuk mencoba. Seperti tadi saja, aku sebenarnya kasihan karena malah jadi mentalnya yang kena kalau ditanya ini itu. Jujur, aku juga ikut tekanan batin. Tere selalu tidak mau karena alasan sakit. Iya sih, mungkin emang sakit banget. Selama ini aku sudah sabar buat membantu supaya pelan-pelan bisa. Tapi dia sendiri seperti kehilangan minat untuk, dan aku nggak mungkin maksa dong kalau Tere aja udah nangis kesakitan." "Sebenarnya Mbak Tere sakit apa? Sepertinya serius. Tapi kenapa Mbak Tere tidak seperti orang sakit?" Nessa kepo akut. Bahkan di setiap kesempatan perempuan itu selalu tampil sempurna, atau itu hanya alibinya saja yang terlalu pintar menyembunyikan kekurangannya. "Kamu sungguh adik yang tidak perhatian. Apa kalian tidak pernah saling mengobrol atau sekedar curhat?" Cibir Gama memberi jarak, duduk berjongkok di depan Nessa sambil bertumpu di pangkuannya.
Kami tidak saling dekat, hanya waktu kecil. Mbak Tere juga kuliah di luar kota, jarang pulang. Mana aku tahu banyak tentang dia. Setelah menikah, kalian menempati rumah sendiri. Aku memang adiknya, tetapi tidak dekat. Seingatku hanya pas kecil saja main barengnya. Sebenarnya dia perempuan yang luar biasa, tapi mungkin emang ujian rumah tangga di aku begini. Nggak tahulah sekarang kayak gimana. Karena jujur, aku juga nggak tega setiap kali lihat Tere terapi kesakitan. Tapi kalau aku diemin aja, dianya malah kayak berasa sehat dan nggak mau mencoba. Terus nasib aku gimana? Lama-lama aku malah yang bisa gila. Curhat Gama yang membuat Nesa melongo. Ia hampir tidak percaya bahwa kakaknya ternyata mempunyai penyakit langka dan cukup merepotkan. Sedikit prihatin juga dengan Gama yang ternyata benar-benar kurang kasih sayang. Kenapa lihat-lihat? Jangan-jangan kamu juga mau memberi stigma negatif tentang aku. Kurang jago, kurang pintar, kurang perkasa. Apa perlu kita coba praktekin biar nggak cuma menjudge tanpa ngerti nelangsanya aku? Astaga, kakak terlalu jujur, bikin aku geli. Ingin tertawa, tapi ini sungguh bukan lelucon. Kalau berusaha bisa sembuh kan? Kalau ada usaha, tentu ada jalan dan bisa sembuh. Tapi kalau dari Tere saja sudah menutup diri dengan ketakutan dan terlalu enjoy tanpa harus melakukan itu, terus apa mungkin bagi mereka yang punya pasangan, apalagi mendamba seorang anak? Aku benar-benar bisa stres. Baru kali ini Gama begitu terbuka. Sebelumnya ia tidak pernah curhat secara gamblang dengan siapapun. Bahkan Tere tidak mau kekurangannya diketahui orang lain. Jujur Gama sebagai pria biasa yang pada umumnya butuh pelepasan merasa ini suatu tekanan. Ditambah stigma dari luar yang kadang didengar tanpa sengaja pun semakin memperparah diri sendiri menjadi betapa tidak sempurnanya diri ini. Bukannya Mbak Tere sedang usaha, kakak harus support dia biar dia semangat lagi buat terapi. No comment kalau soal lainnya, karena itu aku juga baru tahu. Tapi aku menyayangkan kenapa tidak mencoba dari awal-awal sebelum pernikahan kalian sejauh ini. Sampai 3 tahun itu lama loh. Nesa sungguh keheranan. Terima kasih Nes sudah mau mendengarkan keluh kesah ini. Aku setidaknya ada teman untuk berbagi. Sekarang ayo makan. Sepertinya aku sudah harus balik kerja. Jam istirahat sudah habis. Siapa yang mengizinkan kamu keluar? Temani aku makan siang sayang. Gama mencubit kedua pipi Nesa dengan gemas. Duh, sakit kak. Keluh gadis itu manyun, menangkap tangan pria itu yang masih belum menjauh dari pipi. Maaf, mana yang sakit? Sini aku sembuhin. Cup, cup, cup. Gama menghujani pipi Nesa dengan banyak kecupan manja. Kalau kayak gini, apa masih terasa sakit? Selorohnya mengerling. Kalau bercanda terus, kapan makannya? Bisa-bisa aku terkurung di sini sampai sore. Protes gadis itu manyun. Oke, kita makan sekarang. Apa setelah dari kantor, kamu ada acara? Tanya Gama mulai resah. Sepertinya ada. Aku mau jalan sama Bima. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak setuju. Kamu terlalu dekat dengannya. Kami memang sudah dekat dari dulu. Kami sahabat yang saling berbagi. Tidak ada persahabatan yang murni antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya pasti memendam rasa, entah itu kamu ataupun Bima. Jadi jangan menganggap pertemuan-pertemuan itu semu, karena di antara kalian salah satunya pasti akan merasakan dunianya tak sama. Kamu ngomong apa sih? Berasa lagi ngomongin kita, tahu nggak? Tentu saja bukan, kita tidak bersahabat, apalagi berteman. Tapi apa? Menurut kamu? Entahlah, jangan menanyakan hal itu padaku, ujar Nesa salah tingkah saat pria itu terus menatapnya. Kak, jangan terlalu dekat, kamu membuat perasaan aku tak tenang, ujar Nesa mulai sulit untuk mencerna perasaan ini. Aku nggak tahu, ternyata bisa seperti ini saja.
Dekat dengan kamu seperti ini bisa menjadi penyemangat hidupku yang hampir hilang. Aku tidak mau membandingkan apapun tentang kalian berdua, karena jelas kalian itu berbeda. Kalau aku boleh egois, aku ingin memiliki kamu juga tanpa hambatan yang ada. Apa mungkin hatimu akan berubah, lalu bisa menerima aku dengan keadaan ini tanpa harus membuat orang lain terluka? Gama jelas diambang dilema, apalagi saat Nessa begitu welcome dengan semua perlakuan manisnya. Jelas pria itu senang dan perasaan itu mengalir pesat begitu saja. Pria itu akan menjadi sangat uring-uringan bila sehari saja tidak berkomunikasi akrab dengan adik iparnya. Di kantor, ia selalu mencuri waktu, bahkan di rumah saat ada kesempatan pun mereka selalu menghabiskan waktu berdua. Nessa benar-benar menjadi pendengar yang baik. Gadis itu tak jarang memberikan nasihat, entah apa yang ada di dalam pikirannya, mencintai tetapi juga tidak ingin egois dengan memiliki, karena selalu berdalih status mereka yang cukup rumit. Padahal kalau bisa, Gama mungkin ingin meminta lebih, berharap lebih dari perhatian dan perlakuan manisnya saat ini.